siswa melalui berbagai teori psikologi yang berkembang. Kemarin sudah lihat, coba ada Steven untuk mengetes dari sidik jari kita berdasarkan karakter dasarnya. Ya, kemudian ada juga menggunakan golongan darah. Ya, golongan darah ada O, ada AB, mungkin ada B dan sebagainya. Itu juga membawa karakter. Suku juga biasanya mempengaruhi juga. Ya, lingkungan keluarga juga mengaruhi suku Batok gitu ya. Ya kan? Nah, itu harus betul-betul dipahami. Misalnya, ya, kalau di Indonesia pasti sangat tidak sopan ketika memanggil orang tua atau mertua itu dengan nama. Ya kan ya? Tapi kalau di Amerika sana memanggil mertuanya itu justru adalah namanya. Jadi kalau memanggil ibu nggak boleh. Kenapa? Kan bukan ibunya. Gitu ya. Nah, beda dengan di Indonesia. Sama juga manggil orang yang lebih dewasa, yaitu tidak boleh pakai nama, menggunakan kata-kata kamu atau kalian. Ya. Ini penting nih. Jadi nanti kalau jadi pembicara, jangan sampai nanti ketika kita ngomongnya di depan orang yang lebih tua misalnya, atau mungkin di media publik secara umum, jangan menggunakan kamu atau kalian, jangan. Ya, jadi itu bagian dari adat sopan santun yang ada di Indonesia. Bisa pakai bapak, gitu ya, bisa pakai ibu, gitu ya, atau rekan-rekan mungkin bisa kalau setara, gitu. Jadi jangan menggunakan kata kamu atau kalian. Sebenarnya sih kalau saya sendiri juga tidak senang juga ketika menggunakan kata-kata, mungkinnya di banyak video itu menggunakan gue, menggunakan lo, gitu ya. Nah, itu batas ini masih tolerir lah, gitu ya, batas teman dekat dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau mamanya di media atau mungkin kayaknya tidak bagus juga, kecuali dalam momen tertentu, gitu ya. Nah, itu juga bagian tuh dari keahlian dan juga keterampilan komunikasi. Ya, termasuk juga nanti komunikasi antar budaya. Misalnya nanti ada yang menjadi guru PNS gitu ya, tapi jauh di sana di Papua misalnya. Ya, atau mungkin P3K lah sekarang gitu. Jadi, komunikasinya orang barat, orang tengah, orang timur itu dia berbeda-beda. Gitu kan ya. Ya, orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Betawi, orang itu juga dia berbeda-beda, minimal harus dipahami. Gitu ya. Oh, ternyata kalau misalnya ke Jogja, dia kalau mamanya lewat tuh harus permisi gitu ya. Di Bogor sini juga sama, punten, ya dibiasakan tuh. Ya, jadi kalau di Bogor sini ya berarti kalau kita lewat berarti punten gitu ya, permisi dan lain sebagainya. Itu bagian dari adab. Ya, oke. Nah, kemudian dimensi kepribadian banyak banget nih. Ya, jadi ini kan bicara tentang idealnya. Jadi menjadi mahasiswa, menjadi guru, menjadi konselor itu apa? Spontanitas, fleksibilitas, konsentrasi, keterbukaan, stabilitas emosi, berkeyakinan, kemauan membantu klien, kemudian pengetahuan konselor dan juga totalitas profesional. Ini tadi terkait dengan stabilitas emosi. Wah, biasanya gampang nih. Ya, kalau yang biasa itu saya ingat sekali nih, beberapa karakter orang itu minimal misalnya pas naik motor kesenggol dikit, ya senggol bacok. Gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi baru kesenggol dikit doang langsung. Saya ingat sekali ada beberapa mahasiswa saya, itu mahasiswa udah agak senior sih gitu ya. Saya bawa mobil, saya ikut mobilnya gitu ya. Kemudian mobilnya itu baru mau kesenggol dikit doang sama truk gitu ya. Langsung turun, langsung dimarahi tuh. Truk, sopir truknya itu. Gitu ya. Jadi begini banget gitu ya. Jadi orang kan enggak segitu amat juga gitu kan, kita kan sebenarnya enggak apa. Jadi masing-masing itu berbeda gitu ya. Jadi harus stabilitas bagaimana kita itu memahami emosi seseorang. Termasuk juga mungkin ketika kita dihina, ketika kita mungkin dicela, di body shaming misalnya gitu ya, gesturnya, maka ya mestinya kita bisa lebih stabil. Ya. Oke, ini adalah karakteristiknya. Kemudian berikutnya ini yang Indonesia. Nah, ini yang standar yang di Indonesia lah ya. Ini berdasarkan kepada Undang-Undang Sisdiknas. Jadi beriman dan bertakwa, menyenangi manusia, komunikator, wawasan yang luas, kemudian fleksibel, keterampilan teknik, memahami etika profesi, respect, jujur, pokoknya hal yang baik semuanya lah, gitu ya, yang harus ada. Walaupun tadi satu sisi mungkin tadi memang ada kekurangannya, tapi di sisi lain dalam profesi ini menjadi luar biasa. Ini nanti bedanya antara di Islam dengan dunia lain. Di dunia lainnya, bukan Islam itu biasa gini. Ini kan sangat ideal gitu ya. Tapi kadang tadi dia hanya ketika menjadi profesinya saja.
Tapi setelah keluar dari profesinya dia apa menjadi ya manusia pada umumnya. Sebenarnya sih secara bahasa profesional, tapi kalau secara Islam itu harusnya jangan seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, itu ya. Jadi ini sangat ideal dalam bagaimana karakteristik dari konselor. Saya mau tanya ke yang ini. Konselor itu apa sih? Konseling itu kata kerja. Konselor itu ingat kalau yang pakai or ya terakhir or itu biasanya orang, aktor, koruptor, kemudian apa lagi? Asesor. Pokoknya pakai or itu. Nah, konselor itu apa? Konselor itu apa? Ya bimbingan konselor itu masih kata kerja. Yang ini konselor itu apa? Hah? Yang mengkonseling. Orang yang mengkonseling ini, orang yang dikonseling namanya apa? Pasien itu rumah sakit. Emang RSC? Ya klien atau konseling. Oke ya, baik. Lanjut ya. Jadi ini ada konselor, ada komunikator. Ya, komunikator. Terus kalau orang yang suka tidur namanya itu kata kerja. Oke, lanjut ya. Ini yang Islami. Ya, jadi dalam Islam itu ada juga karakteristik yang harus ada dalam konselor. Pertama, seseorang yang sudah mendalami dan mendapat keahlian khusus dalam bidang konseling. Seperti kemarin saya bilang di awal, BK bimbingan dan konseling itu sudah menjadi prodi atau program studi. Ya, jadi sebenarnya kalau menjadi guru BK itu ada sekolahnya, kuliahnya tersendiri. Ya, jadi kalau di mata kuliah kita di PA ini sebenarnya sebagai tambahan. Karena di SD, di MI itu biasanya guru itu juga harus menjadi konselor juga. Tapi secara khusus BK itu, ya guru BK itu ada gurunya, ada kuliahnya sendiri. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau itu di negeri biasanya, kalau di swasta ya bebas aja sih, yang penting dia paham gitu ya. Memiliki pemahaman ajaran agama yang memadai. Nah, ini penting juga nih, jangan sampai tadi ya kadang orang yang punya agama juga kadang suka apa tadi ya mungkin melihat orang lain itu yang mungkin berbeda, yang memiliki kekurangan itu kadang itu kita mudah merendahkan. Banyak sekali nih ya manusia itu yang apa sifatnya itu takabur atau sombong. Ya kan? Banyaklah, hampir semuanya. Yang pintar jadi merasa pintar, yang soleh jadi merasa soleh gitu ya, yang soleha jadi merasa soleh gitu ya, yang soleh jadi merasa soleha gitu. Ya, jadi itu harus prosesnya itu harus terus menerus ya, jangan pernah bosan ya. Kemudian tadi harus ikhlas, harus juga memegang rahasia orang lain, itu penting juga tuh ya, jangan sampai ya aib itu disebarkan. Seseorang yang tidak mudah putus asa, ini penting juga nih, biasanya ngadepin anak-anak. Nah tadi makanya tuh yang di film itu sebenarnya dia sebenarnya hampir terakhir dia juga sudah putus asa sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah putusnya itu asanya kemudian disambung kembali. Ya, jadi ada dua film, nanti boleh dilihat di rumah. Tadi yang pertama adalah Moga Bunda Disayang Allah. Ya, satu lagi itu sebenarnya tadi bukan Reza Radian tapi si Ferdi Nuril ya. Gitu ya, pemainnya itu ya. Itu kan ya. Terus satu lagi yang film asli sebenarnya itu yang dia perempuan. Ya, perempuan buta, yang anak kecilnya juga perempuan juga, terus yang ngajarnya juga perempuan juga, yang kemudian dia menjadi ahli fisikawan itu. Siapa namanya? Maria siapa gitu nama itu. Ya, itu juga mengajarkan anak kecil yang buta, yang tuli, yang kemudian dimanja oleh orang tuanya, makan sebebasnya tanpa ada aturan, kemudian diajari bagaimana agar dia itu mau bisa. Ya, mau. Coba kita lihat dulu, coba HP-nya dibuka semuanya. Udah ketemu belum sih siapa nama Maria Skumeter atau siapa gitu? Itu sangat memotivasi, film motivasi itu, ya. Jadi dia cerita tentang anak perempuan kecil yang buta dan tuli ya di Eropa yang menjadi ilmuwan. Coba HP-nya dibuka, punya HP nggak? Coba dibuka biar coba yang nemuin siapa. Jadi cerita seorang anak perempuan yang buta tuli
kemudian diajar yang susah diatur, anak orang kaya, kemudian diajar, kemudian akhirnya dia menjadi seorang fisikawan. Coba tahu kan ininya?